Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Istaidu Ista'ina Adua bidaya Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Hari ini hadir semua. Hadir. Alhamdulillah hadir semua dan dalam keadaan sehat semua ya. Semangat buat belajar. Sebelum mulai pelajaran nih, kita cek dulu kesiapan kalian nih. Udah siap buat belajar? Oke, alhamdulillah. Silakan dibuka alat tulisnya ya. Handphone ini dikeluarkan boleh. Semua yang akan digunakan silakan dipersiapkan dengan baik ya. Hari ini kita akan membahas tentang pewawasan sifat ciptakan si molekul DNA ya. Nah, tapi sebelum masuk materi hari ini, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu itu kita bahas tentang apa? Tentang apa? Kromosom. Apalagi? DNA, RNA, gen. Ya, benar sekali ya. Masih ingat ya? Berarti materi minggu lalu yaitu tentang materi genetik, ada kromosom, DNA, RNA, dan gen ya. Nah, hari ini kita akan membahasnya tentang DNA-nya saja nih ya. Sebelum itu lihat nih, ada siapa nih? Kalian kenal? Ya, ya benar, ini adalah foto kita semua ya. Waktu itu sempat foto bareng-bareng nih. Ya, kita perhatikan semuanya, mukanya ada yang kenal nih karena muka kita sendiri ya. Tapi ada juga yang lainnya teman-teman kita nih dan mukanya beda-beda semua, ya nggak? Ya, kenapa nih? Nah, di sini ada pertanyaan nih, mengapa kita tidak serupa padahal dari spesies yang sama? Oke, ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Oke, silakan boleh Nisha. Jawabannya saya ketahui karena kita mempunyai DNA yang berbeda-beda. Oke, terima kasih Aisyah. Berikan tepuk tangan untuk Aisyah. Tadi Aisyah menyebutkan bahwa kita memiliki DNA yang berbeda-beda ya. Lalu bagaimana bentuk DNA yang kalian ketahui? Ada yang bisa menjawab pertanyaan kedua ini? Silakan, boleh Mira maju ke depan. Yang saya ketahui bentuk DNA itu ada 2 rantai. Oke, terima kasih Mira. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan. Kata Mira, DNA itu bentuknya 2 rantai ya. Minggu lalu kita belajar tentang materi genetik. Minggu ini kita akan membahas tentang si DNA-nya. Gimana sih bentuk DNA tersebut yang katanya ternyata bisa mempengaruhi sifat dari tubuh kita ini, gitu ya. Sepertinya ada pertanyaan. Nah, boleh kita lanjut ya. Nah, manfaat untuk belajar hari ini. Ada pertanyaan nih, untuk apa kita mempelajari DNA? Ada yang tahu? Ya, silakan Pak. Agar kita mengetahui saudara kandung atau bukan. Oke, benar. Agar kita mengetahui saudara kandung atau bukan ya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa menganalisis struktur penyusun DNA pada makhluk hidup. Siswa membuat model DNA dengan menggunakan bahan yang sederhana. Oke, ada tes diagnostik ya. Silakan dibuka handphonenya. Buka di GCR, saya sudah share linknya di sana. Sudah selesai? Sudah. Oke, gimana soalnya, sulit atau mudah? Lumayan ya. Nah, sebelum itu hari ini kita akan membahas tadi yang sudah diutarakan di tujuan di depan ya. Dan nanti kita akan diskusi bersama kelompoknya ya. Kalian diskusi dengan kelompok untuk membuat merancang model DNA sesuai kesepakatan kelompok kalian ya. Nah, ini akan dijadikan 3 pertemuan. Jadi pertemuan pertama ini kita akan bahas sampai di bagian penyusun jadwal ya. Lalu pertemuan berikutnya kalian nanti akan membuat model DNA-nya ya. Dan terakhir yang ketiga itu adalah untuk mempresentasikan model DNA kalian. Saya akan mengambil 3 penilaian, yaitu penilaian pertama adalah penilaian sikap, di mana kalian akan dinilai nih sikapnya, kemandirian kalian, ketelitian kalian, kerjasama kelompok kalian ya. Dan yang kedua adalah penilaian keterampilan ya. Saat kalian berdiskusi, saat kalian bekerja sama dengan kelompoknya, nanti akan ada penilaian di sana. Dan selain itu saat kalian membuat model DNA yang kalian sudah sepakati, terus nanti model DNA-nya juga akan ada penilaian dari keterampilan tersebut. Dan terakhir ada yang namanya penilaian pengetahuan, yaitu penilaian formatif ya. Sampai sini ada pertanyaan?
kita tahu di sini kemajuan teknologi saat ini mempermudah segalanya. Sesi kehadiran dengan sensor mata dan sidik jari. Nah, ini udah diterapkan nih di sekolah kita ya. Ya diterapkan di sekolah kita. Ada yang pernah nyoba absensi di bawah? Pernah. Gimana, bisa nggak? Ya. Nah, biar lebih jelas lagi, kita saksikan video dulu yuk. Coba cek DCR-nya, dan biar saya share videonya. DNA memiliki struktur seperti tangga. Setiap anak tangga ini menyimpan informasi genetik kita dalam bentuk 4 jenis molekul basa, yaitu adenin dilambangkan dengan huruf A, timin T, sitosin C, dan guanin G. Susunan dari A, T, C, dan G inilah yang menjadi dalam tanda kutip cetak biru pada setiap organisme. Sudah? Dari video dan dari pengantar tadi ya, kita akan masuk ke rumusan masalah. Kita akan sama-sama merumuskan masalah terkait dengan model DNA ini nih ya. Kira-kira dari video dan pengantar ada yang bisa mencetuskan rumusan masalahnya kah? Oke, boleh silakan maju ke depan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara membuat model DNA untuk mengetahui struktur DNA menggunakan bahan yang sederhana. Oke, terima kasih ya. Boleh berikan tepuk tangan untuk Kakak. Oke, silakan dipelajari LKPD-nya. Saya share di DCR ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Sudah saya share di DCR. Sudah selesai mempelajari LKPD? Sudah, oke. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, sekarang kita bagi kelompok ya. Sesuai kelompok yang kemarin kita sudah sepakati. Coba dicek dulu, apakah kalian sudah duduk dengan sesuai kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang boleh kalian mengerjakan bagian penyusunan desain ya, dan penentuan alat bahan serta langkah-langkahnya. Untuk yang kesulitan menentukan desain, boleh ya browsing-browsing di internetnya. Setelah kalian menentukan desain, tadi sudah menentukan desain semua kelompoknya ya. Oke, terus alat bahannya sudah, langkah-langkahnya sudah. Sekarang kita tentukan jadwal ya. Menentukan jadwal, lalu pembagian tugas sesuai dengan yang kalian akan buat nanti. Jadi pastikan bagian tugasnya yang adil.
akan diselesaikan untuk mempersiapkan presentasi. Nanti sudah selesai untuk mempersiapkan presentasinya. Model DNA-nya sudah ada ya. Oke, siapa nih kelompoknya yang ingin maju untuk presentasikan hasil model DNA-nya? Silahkan. Oke, boleh kelompok Purin untuk maju ke depan presentasikan. Di bawah ya model DNA-nya ya. Yang lain boleh ya diberikan pendapat untuk temannya yang nanti presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Purin akan mempresentasikan hasil pembuatan model DNA kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Jadi saya akan menjelaskan model yang dipakai di presentasi kali ini, yaitu adalah menggunakan stik es krim dan plastisi. Langkah-langkah kerjanya yang pertama, membuat jarak pada penyangga 2,5 cm, menusukkan tusuk gigi di bagian bola besar, meletakkan penyangga ke atas styrofoam, dan menulis keterangan. Jadwal kegiatannya adalah tanggal 21 Oktober 2022, tempatnya di sekolah. Kegiatannya menentukan desain, menentukan alat dan bahan, menentukan langkah kerja, menyusun jadwal dan pembagian tugas. Dan ini hasil DNA-nya, dan sebelah sini tuh ada basa nitrogennya, di sini tuh ada gula pentosanya, dan sebelah yang merah-merah ini tuh ada gugus fosfat. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Baik. Mengapa basa nitrogen hanya bisa berikatan dengan timin dan guanin dengan sitosin? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab karena adanya struktur kimia jika tidak berdasarkan atau tidak sesuai, maka akan terjadi mutasi dan kelainan genetik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Purin. Silahkan duduk kembali. Oke, setelah tadi kelompok Purin mempresentasikan hasilnya ya, pembuatan model DNA-nya. Nah, sekarang kita diskusi ya sama kelompok yang lainnya juga nih, hasil model DNA yang kalian buat itu seperti apa. Lihat hasilnya bagus-bagus semua nih ya, semuanya udah bisa membuat model DNA dan jadi tahu nih, kebayang model DNA itu seperti apa yang katanya bisa mempengaruhi sifat dari fisik manusia atau makhluk hidup ya. Namun tadi ada beberapa koreksi untuk beberapa kelompok ya. Tidak apa-apa, nanti diperbaiki lagi ya biar visualisasi dari DNA-nya lebih bagus lagi. Sekarang masuk ke kesimpulan nih. Tahu nih strukturnya itu ternyata ada 3 komponen ya. Apa aja? Masih ingat tadi apa aja disebutin? Basa nitrogen, gula, dan satu lagi? Fosfat. Oke, benar ya. 3 komponen yang paling utama dan disitu ada ikatannya, itu sitosin, guanin, dan timin ya. Nah, kalau misalkan salah satunya salah berikatan, nanti akan terjadi yang namanya mutasi gen. Nah, terjadi mutasi gen, dia tidak berikatan sehingga menyebabkan adanya kelainan genetik. Gitu ya. Paham sampai sini? Nah, ada pertanyaan? Tidak. Untuk penerapan nih, ada yang bisa menjelaskan untuk penerapannya di sini? Silakan maju ke depan, Akila. Jadi meskipun mereka anak kembar, DNA-nya berbeda. Terima kasih Akila. Boleh beri tepuk tangan untuk Akila? Walaupun mereka kembar sama ya, sama persis gitu. Kalau kita lihat anak kembar ya sama persis, tapi ternyata DNA atau struktur DNA-nya berbeda-beda. Gitu. Di sini ada anak kembar kan nih? Ada nggak? Ada ya. Kalau kita lihat temennya, saudara kembarnya, lihat saudara kembarnya mirip nggak? Mirip ya. Tapi ternyata walaupun mirip ya, seperti kalau kata pepatah tuh seperti pinang di belah dua gitu ya. Tapi ternyata struktur DNA-nya itu pasti akan ada yang berbeda gitu ya. Jadi luar biasa Allah menciptakan manusia dengan struktur DNA yang berbeda-beda ya. Jadi yuk kita kerjakan. Berarti hari ini kita selesai untuk mengerjakan tes formatif. Silakan dikeluarkan handphonenya, dibuka GCR-nya di bagian tes formatif ya yang saya share di sana. Dibuka formnya. Pembelajaran hari ini gimana nih perasaan kalian? Senang? Senang, alhamdulillah ya. Ada yang udah ada kata terima kasih aja di slide berikutnya. Berarti kalau sudah ada kata terima kasih kita udah mau
di akhir pembelajaran ya. Nah, jangan lupa minggu depan kita akan bahas tentang materi pewarisan sifat lagi, tapi tentang persilangan monohibrid ya. Jadi jangan lupa dipelajari lagi, review materi kan, pelajari juga untuk materi monohibrid ya. Boleh belajar dari buku paket atau bahan ajar yang saya share biar kita enak lagi di diskusinya untuk minggu depan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, di sini ada kata-kata nih. Manusia dapat berbohong, namun DNA tidak. Ya, ini suka berbohong siapa yo? Ayo ya. Enggak ya. Kayak nuduh-nuduh deh ya. Oke, di sini kenapa nih? Karena DNA adalah bahasa yang digunakan untuk menulis cerita seseorang yang diturunkan dari orang tuanya. Sebelum mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu yuk. Boleh minta tolong ketua kelasnya pimpin doa. Istaizu Istaina adu al-bidayah Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Aku tutup, kurang lebih yang mohon maaf. Semoga yang kita pelajari dan kita bahas, diskusikan hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan manfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.